Jika Anda mengganti obatnya dan meresepkan dengan tidak hati-hati, kondisinya akan jauh lebih buruk dari sebelumnya. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Setidaknya saya tidak akan menggunakan hal-hal yang masuk akal seperti ini. Kakek, tolong serahkan saja padaku. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Keterampilan medis dia jauh lebih baik karena belajar dari luar negeri. Mungkin Anda akan lebih cepat sembuh. Cucuku, bagaimana menurutmu, kakek? Itu bergantung padamu. Jika kamu ingin mencobanya, aku tidak keberatan. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Saya berharap Anda cepat sembuh. Saya berangkat dulu. Baiklah, mengapa kamu tidak makan nasi dan hanya makan roti saja? Mengapa cemberut? Aku sedang tidak senang. Apa yang membuat Anda tidak senang? Jangan menganggap serius apa yang sudah dia katakan. Tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Anda telah bertunangan dengannya sejak kecil, dan kakek Lan Nguyet juga merupakan teman baik kakek. Akad nikah itu sesuatu yang orang dewasa putuskan sebelum aku lahir. Aku bahkan sudah mengabaikannya. Kalau mau dengannya, kamu harus menceraikanku. Aku dan dia sebenarnya tidak memiliki hubungannya satu sama lain. Karena kakek, kami hanya bertemu beberapa kali ketika kami masih kecil. Aku hanya ingin putus denganmu. Aku benar-benar tidak punya apa-apa dengannya. Aku tidak bisa putus denganmu. Putus apa? Aku tidak menyuruhmu putus, aku hanya sedang menonton video. Tapi di hatiku, aku hanya mencintaimu. Apakah karena hari ini kakek tidak mempercayaimu, kamu menjadi sedih? Bukankah aku sudah berusaha menyelamatkan kakek? Apakah kamu juga memilih diobati olehnya? Kenapa kamu kembali padaku hari ini? Diam saja di sana dan biarkan dia yang merawat kakimu. Kalian sudah tidak mempercayaiku. Menurutku, sebaiknya kamu tidak meminum obat yang kuberikan padamu. Jin, apakah kamu marah? Jin apa? Bukan apa-apa. Saat mau menyentuhnya, dia menghindarinya. Anda mengatakan Anda tidak akan marah. Tapi Anda tidak diperbolehkan menyentuh Anda. Pergi saja temui wanita itu. Kalian berdua terlihat lebih baik. Bukankah dia adalah teman masa kecil Anda? Bukankah dia orang yang selalu menemani Anda? Aku tahu, aku sadar diri dan aku juga tidak bisa memaksamu. Sang presiden langsung menciumnya. Ia pun menjadi sedikit tenang. Hei, pergi dariku. Ada apa? Ada apa dengan tubuhmu? Biar ku beritahu. Meski kakimu baru saja pulih, tubuhmu masih sangat lemah dan perlu banyak istirahat. Oke, mulai sekarang aku akan minum obatmu tepat waktu setiap hari. Jika kamu meminum obatku, apakah kamu tidak takut aku akan meracunimu dan mengambil semua asetmu? Tidak, karena aku akan memberikan semuanya padamu. Kakek memilihnya hanya untuk mencobanya saja. Sebenarnya dia hanya percaya pada Anda, jadi hari ini dia ingin melakukan tes. Aku tahu kalau perasaanmu sedikit tersinggung karena keputusannya. Aku akan tetap mempercayaimu dan terus meminum resep obatmu. Jika kamu berani meragukanku, aku akan meracunimu sampai mati. Percayalah kepadaku. Ia pun langsung menciumnya. Di sisi lain, sang ibu sangat kepo dengan mereka. Begitu membuka pintu, ia pura-pura terdorong dan masuk ke dalam kamarnya. Maaf, kenapa wajahmu merah sekali? Aku tidak bisa melihat apapun. Aku juga tidak bisa mendengar apapun. Apakah kalian berdua sedang menjalani perawatan? Iya, kakinya sudah lama tidak dirawat. Sekarang aku harus merawatnya setiap hari, untuk membuat ototnya bisa beradaptasi. Terima kasih banyak. Saya masih benar-benar tidak menyangka Tundra bisa berdiri kembali. Saat hendak melihat kakinya, ia menghentikannya. Bu, apakah kamu lupa? Saya kira setelah punya istri, Anda dapat memperlihatkannya kepada ibu juga. Lak-an, apakah kamu sedang memikirkan sesuatu? Sebenarnya aku sangat khawatir dengan kakek. Aku tidak tahu bagaimana kondisinya jika dia mengganti obat yang biasa aku berikan. Ayah sudah tidur, jadi Anda bisa datang berkunjung besok. Aku harus memberitahunya kalau obat Tian sangat bagus. Aku juga harus menyuruhnya untuk tidak mengganti obatnya. Kakek sudah meminum obat yang saya resepkan. Obat itu juga dapat menurunkan tekanan darahnya. Setelah meminumnya, dia merasa lebih baik. Untungnya dia tidak meminum obat Lak-an. Kalau tidak, dia pasti hanya akan membunuhnya. Bibi, itu adalah resep terkenal yang diwariskan sejak zaman kuno. Mengapa Anda mengatakan asal-usulnya tidak diketahui? Anda tidak punya hak untuk memutuskan. Kami akan menjamin kalau dia akan cocok. Dalam waktu kurang dari 3 hari, ayah akan baik-baik saja dan kesehatannya kembali normal. Efeknya bagus, dan dia langsung tertidur. Tunggu sampai dia bangun, saya harus memeriksa denyut nadinya lagi. Kesehatan ayah sudah lebih membaik,
Apalagi yang ingin kamu lihat, sepertinya kamu cemburu karena keterampilanmu kalah oleh orang lain. Dia yang sudah menyelamatkannya. Mengapa kamu mempunyai pikiran kotor seperti itu? Kalian berdua, kalau mau berdebat, pergilah ke tempat lain. Tuan besar sudah dibangunkan oleh kalian semua. Bukannya aku ingin ribut, tapi mereka yang bersikeras ingin mengganti obat ayah. Nona, saya belajar kedokteran beberapa tahun. Obat yang saya berikan kepada kakek pasti akan langsung berpengaruh. Bagaimana dia bisa Anda meragukannya? Nona, saya tidak melihat Anda bertanggung jawab dalam mengganti obat yang saya resepkan untuk kakek saya. Sekarang saya khawatir, saya bahkan tidak boleh memeriksanya. Mungkinkah Anda tidak meresepkan obat yang bagus? Lakan, jangan bicara omong kosong. Sudah kubilang, obat Nona tuh sangat bagus. Ia juga tidak mau menggantinya untuk saat ini. Kamu lebih baik pulang saja. Apa kamu mendengarnya? Cepat kembali. Nona tuh, saya harap Anda benar-benar menyembuhkan penyakitnya dan tidak untuk bersaing dengan saya. Aku tidak akan mengabaikanmu. Mereka pun pergi begitu saja. Jika obatnya tidak berhasil, tidak akan terjadi apa-apa kan? Jika terjadi sesuatu, maka saya pasti akan memberikan kakek obat kuat yang manjur dalam waktu singkat. Dia belajar ilmu kedokteran di luar negeri, dia pasti benar-benar mampu mengobatinya. Nona muda, ini bahaya. Ada yang tidak beres dengan tuan besar. Tolong selamatkan dia. Ayo cepat. Mereka pun bergegas masuk. Ayah, apa yang kamu rasakan? Aku ada di sisimu. Di mana Nguyen Trung berada? Nguyen Trung selalu melakukan intervensi dalam perawatan medis. Setelah pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan, saya diajari pertolongan pertama. Ia pasti mendapatkan masalah. Dia hanya sampah bodoh yang selalu ingin menjadi dokter. Bagaimana dia bisa menyembuhkan kakek? Kamu tidak berani memberitahuku obat apa yang sudah kamu resepkan bukan? Bisakah Anda menyelamatkan orang? Apa gunanya berdebat di sini? Itu hanya efek samping dari obat yang Anda resepkan sebelumnya. Obat Nona Tu tidak akan menimbulkan masalah. Obat Nona Tu sangat bagus. Apakah Anda bersedia meminumnya? Sejujurnya, jika Anda tidak memberitahu saya obat apa yang sudah diresepkan hari ini, saya tidak akan bisa menyembuhkannya. Jadi berhentilah bersikap menyebalkan. Kakek baru saja meminum obat yang aku resepkan. Itu hanya efek sampingnya saja. Kalian tidak perlu berada di sini. Aku bisa menjaga kakek. Anda hanya perlu memberitahu dia obat apa yang dia minum. Dia tidak membutuhkan yang lain. Beri saya sedikit waktu, saya bisa menyembuhkan penyakitnya. Dia pingsan. Ini bukan tempat Anda bereksperimen. Penyakit yang doa derita bukan main-main. Sebenarnya obat apa yang dia minum? Baiklah, saya hanya meresepkan ini. Ia pun langsung mengambilnya. Dia benar-benar meresepkan banyak obat, semuanya bahkan berdosis tinggi. Apakah kamu gila? Bagaimana mungkin tubuhnya bisa menahannya? Obat yang aku resepkan akan berhasil. Tutup mulutmu, menantuku. Bisakah kamu menyembuhkannya? Bu, jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan kakek. Saat ini, dia memberikan sang kakek obat yang dia siapkan. Baiklah, mari kita dengarkan penjelasannya. Anda pikir, hanya dengan memberinya sebuah pil dia akan bangun? Sepertinya dia pintar menipu. Kalau saya bilang dalam 10 detik dia akan bangun, percaya atau tidak, dalam 10 detik, apakah kamu pikir kamu adalah dewa? Jika dalam 7 detik dia tidak bangun, Anda bebas melakukan apa saja. Tapi jika dia bangun, mulai sekarang kamu harus keluar dari profesi medismu, dan minta maaf padaku. Dan jangan pernah menginjakan kaki di Gialai. Oke? Tapi jika dia tidak bangun, Anda tidak hanya harus meminta maaf kepada saya, tetapi Anda juga harus menceraikan suami Anda. Mereka pun saling bertatapan. Oke, baiklah, sang presiden memberinya sepotong jeruk. Sialan, apa? Jika kalah, segera minta maaf padaku. Lalu, tinggalkan keluarga ini. Ayah, kamu sudah bangun? Bagus sekali, kamu sudah bangun. Ayah minum air ini. Meminum-minum matamu. Sebelumnya, Andalah yang mengatakan dia memiliki keterampilan medis. Tapi buktinya dia malah mau membunuhku. Aku juga melakukan ini untuk ayah. Diamlah, cucuku, maaf karena tidak percaya padamu. Bolehkah kamu memaafkanku? Tidak apa-apa, sekarang Anda hanya butuh bed rest 3 bulan saja. Anda harus minum obat tepat waktu dan jangan lagi mengganti obat sembarangan. Dia hanya seorang dokter desa. Bagaimana dia bisa menyembuhkanmu? Itu semua hanya kebetulan. Tutup mulutmu. Aku percaya padamu sejak awal. Tapi aku tidak menyangka Anda malah ingin membunuhnya. Aku hanya ingin menyelamatkannya.
tapi lihatlah apa yang baru saja Anda perbuat. Awalnya, bukankah kamu yang ingin aku mengganti obat untuknya? Bukankah dari pertama aku juga tidak setuju? Tutup mulutmu. Anda kalah. Bukankah Anda harus membayar taruhannya? Itu benar. Baiklah, maaf. Satu lagi, karena saya kalah, mulai sekarang saya tidak akan lagi bekerja di bidang medis. Aku tidak akan masuk ke pintu keluarga ini lagi. Keluargaku dan kalian tidak akan memiliki hubungan lagi. Tapi kakek, cucuku, kemarilah. Aku akan memberimu 20% saham keluarga kami. Ia pun terlihat bingung. Seluruh bagian mereka akan aku ambil kembali. Jangan berharap Anda bisa mendapat 1 sen pun. Menyingkirlah sialan. Ayah, selama bertahun-tahun kami telah menghabiskan ratusan juta untuk memanggil beberapa dokter terkenal. Tapi, itu juga untuk kebaikan ayah. Aku tidak peduli. Ini salahmu. Mengapa kamu berbohong padaku? Kamu sudah banyak merugikan saya. Apakah kamu gila? Kamulah yang menyuruhku pulang, dan menghancurkan hubungan mereka. Sekarang kamu mau menyalahkanku. Itu sudah cukup. Aku akan mengirim kalian ke perbatasan dan melarang mereka kembali selama 10 tahun. Saya tidak ingin melihat mereka kembali ke rumah keluarga saya. Mulai sekarang, Anda tidak diperbolehkan melangkah ke dalam rumah.